Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara merakit power ya. Sebenarnya ini basicnya itu bukan untuk pemula ya, tapi yang sudah tahu lah ya, bukan untuk basic banget ya teman-teman, pemula yang banget jadi teman-teman. Karena kemarin ada yang minta ya untuk dibikinkan konten cara merakit power, tapi ini 4 channel, yang satu power 150 watt, yang kedua 500 watt ya, 500 watt teman-teman ya. Jadi tapi satu trafo teman-teman, jadi satu trafo dia bingung mau 1 PSU atau 2 PSU gitu teman. Nah di sini saya menyarankan untuk 2 PSU teman-teman ya. Jadi di sini menggunakan driver yaitu 500 watt ya, 506 tipenya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah drivernya. Jadi saya nggak perlu ngejelasin kembali teman-teman dari proses cara transistornya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini saya menggunakan transistor Sanken biasa ya, standar, ini awet teman-teman. Nah seperti ini. Terus saya menggunakan driver OCL yaitu 150 yang seperti ini. Ini sudah pernah saya bikin untuk untuk powernya, untuk drivernya teman-teman sudah pernah saya rakit, jadi saya nggak perlu tunjukkan untuk kardus. Sudah lengkap dengan heatsink pendingin, jadi transistor jenggolan teman-teman seperti ini. Terus di sini saya menggunakan 2 PSU ya, yang satu lagi PSU, ini semuanya keduanya PSU PSU simetris ya, yang satu lagi PSU simetris seri paralel, dan yang kedua ini PSU simetris seri ya teman-teman. Jadi yang seri paralel itu seperti ini teman-teman, jadi ini seri terus ada paralel, jadi ini namanya PSU simetris seri paralel, sedangkan yang ini adalah PSU seri teman-teman, seperti ini ya teman. Nah kita nanti untuk PSU yang seri ini, yang simetris, saya gunakan untuk menyuplai driver ini ya, suplai driver 150 wattnya. Sedangkan yang PSU seri paralel ya, yang simetris seri paralel ini saya gunakan untuk PSU driver 500 wattnya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini jadi karena ini sebenarnya bukan untuk basic banget, jadi saya tidak menjelaskan cara merakit PSU nya. Teman-teman bisa beli di toko online, Tokopedia itu banyak teman-teman. Kalau enggak ya teman-teman bisa rakit sendiri dalam bentuk komponen. Saya menggunakan tune control yang biasa, tune control recommended, yang dilengkapi dengan filter subwoofer seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nanti PSU nya ini pakai PSU regulator. Kita langsung ke inti pada perakitan dulu untuk power ke PSU ya teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman, pertama saya akan menunjukkan cara pemasangan PSU ke driver power masing-masing ya teman-teman. Ini saya singkirkan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, yang pertama saya akan proses pemasangan dulu untuk PSU ke OCL ya, ke power 150 watt OCL dulu. Jadi ini adalah PSU nya, saya pasang dulu di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat VDC plus sama VDC negatif teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini saya sudah memasang ya untuk PSU nya ya, PSU ke driver, teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini kita sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Untuk bagian merah ini adalah VDC plus, sedangkan warna biru untuk CT itu sama temennya. Untuk CT ya, CT sama ground itu sama, jadi seperti ini. Apakah udah benar? Terus untuk kabel warna hitam adalah VDC negatif teman-teman ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa jangan sampai salah ya. Nah untuk ini bagian PSU yang ke OCL 150 watt ya udah selesai teman-teman, kita singkirkan dulu terlebih dahulu. Nah untuk PSU ini nanti akan saya suplai di 25 volt, karena ini kan transistornya jenggolan. Kalau ditaruh di sama misalkan 45, maka ini panas cenderung larinya mati teman-teman. Oke ya, sampai sini udah paham ya teman-teman, bisa lihat ya. Ya teman-teman mungkin yang ya simak aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini ada yang minta untuk dibikinkan, saya bikinkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke seperti ini. Lanjut, ini kan udah selesai ya, kita nanti pasang dulu bagian yang untuk PSU yang 4 elko yang ke driver ini ya, driver OCL 100, driver SOCL 506 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya pasang ya untuk kabel PSU ya, untuk PSU yang tertuju ke driver. Nanti tinggal pemasangan untuk yang ke VAC pada trafo seperti ini teman-teman. Kita paralel ya, karena kan 2 driver teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman udah tahu
VDC plus sama VDC negatif ya teman-teman. Jadi ini langsung saya pasang aja ya teman-teman ke driver teman-teman ya. Jadi yang merah ini adalah bagian VDC plus teman-teman, sedangkan yang warna biru bagian VDC negatif, sedangkan yang warna hitam adalah untuk ground. Ground itu sama CT sama ya teman-teman ya. Jadi kita tancepin sini seperti ini. Oke teman-teman, untuk memastikan apakah semuanya udah benar, mari kita cek satu persatu. Jadi seperti ini ya, kita cek satu persatu, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah untuk bagian negatif ini ya, warna biru, teman-teman bisa lihat ya. Ini warna biru, sedangkan warna merah untuk VDC plus sama, dua driver sama teman-teman ya. Kita sebelumnya kita cek dulu apakah sudah semuanya udah sesuai dengan tugasnya atau sesuai dengan jalurnya masing-masing. Jangan sampai salah, ini hal yang paling sensitif, salah sedikit bisa fatal. Oke teman-teman, kita bisa lihat semuanya dalam keadaan semuanya udah benar ya. Untuk di tengah SPK itu speaker ya, seperti ini. Nah, nanti untuk driver ini saya suplai di VAC 45 volt. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan dulu ya. Ini sudah berjalan semuanya, jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita tinggal pasang untuk VAC pada trafo ya, untuk pemasangan PSU ke VAC pada trafo teman-teman. Jadi yang PSU yang 4 elko ini, yang seri parar ini saya taruh di 45, sedangkan yang PSU seri yang untuk power OCL 150 watt saya taruh di 25 volt. Ini pentingnya teman-teman. Jadi meskipun beda transistor, yang menggunakan jenggolan, cara menaruh tegangan, cara menaruh PAC ya tentu harus dibedakan, jangan disamakan dengan sunken sama jenggolannya teman-teman ya. Karena jenggolan ini dia kalau dikasih VAC tinggi rentan sekali mati teman-teman, panas dan cepat mati. Kita pasang dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah proses pemasangan ya dari PSU ke VAC, teman-teman bisa lihat ya. Untuk PSU yang simetris ya, simetris seri ya, PSU yang 2 elko saya taruh di 25 volt, yaitu untuk suplai ke power OCL 150 watt yang transistornya jenggolan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Nah, 45 volt untuk PSU yang ini, yang PSU 4 elko untuk driver SOCL 506, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini teman-teman, ini bagian ini adalah trafonya teman-teman. Sampai sini tahu ya teman-teman. Hanya cara mengakalinya yaitu dengan menggunakan dua PSU, yang satu di VAC 25 volt, yang satu di 45 volt teman-teman. Langkah berikutnya adalah proses pasang APSU untuk teman-teman ya. Sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Di sini saya sudah pasang ya, baik PSU sama untuk PSU untuk tune control sudah saya pasang. Jadi teman-teman mungkin sudah lihat ya cara prosesnya. Jadi nggak saya tunjukkan cara pemasangannya, teman-teman sudah tahu ya. Kita sebelumnya kita cross check dulu. Saya menggunakan PSU ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini. Jadi ini sudah benar teman-teman. Jadi kita alangkah baiknya kalau kita lihat cek dulu teman-teman. Nah seperti ini ya. Terus di sini teman-teman semuanya udah siap, jadi tinggal tes. Di sini adalah volume potensio aja, yang dimana hanya saya gunakan untuk membuka dan menutup power OCL 150 wattnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah untuk inputnya ya, inputnya. Jadi saya taruh di jack RCA nya. Jadi di sini saya untuk powernya tidak menggunakan tune control, melainkan hanya masuk ke jack RCA. Jadi bass treble-nya tergantung dari pemutar musiknya aja teman. Saya seperti ini. Nanti kalau saya taruh di sini pada saat bass dinaik, karena saya menggunakan speaker 4 in, jadi speaker 4 in nya nanti kalah, saya taruh di sini aja. Teman-teman bisa taruh di input, di output tune control, ini juga nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak masalah, ini cuma inisiatif saya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini udah selesai ya. Jadi ini sebenarnya bukan dari basic teman-teman ya. Kita selanjutnya akan saya perlihatkan keseluruhan apakah ada yang salah-salah atau enggak teman-teman ya. Jadi nah itu adalah untuk bagian
teman-teman ya. Jadi di sini adalah untuk PSU-nya, semuanya PSU dengan menggunakan VAC sendiri-sendiri. Untuk PSU yang 2 elko saya kasih yaitu adalah 25 volt. Teman-teman ini saya taruh di 25 volt, sedangkan PSU 4 elko saya taruh di 45 volt untuk menagai yaitu driver ini teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan SOCL 506 ya, 500 watt, jadi di 4 elko teman-teman. Nah, yang OCL 150 saya kasih PSU yang 2 elko seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu. Lanjut pada speaker yang saya pakai teman-teman. Nah, itu adalah speakernya yang saya pakai teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini adalah, nah seperti itu teman-teman, bisa lihat ya, seperti itu. Jadi oke teman-teman, untuk 4 speaker ini yaitu saya menggunakan driver OCL 150 teman-teman untuk speaker 4 in ini, sedangkan untuk driver yang SOCL 506 saya gunakan untuk 12 in speaker ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di ini sekaligus closing teman-teman ya, sekaligus saya putar musik sekaligus closing ya teman-teman. Nah, ini untuk volumenya ini saya gunakan untuk membuka dan menutup power 150 wattnya teman-teman ya. Ini adalah volume saja, jadi tanpa tune control teman-teman. Oke ya teman-teman ya, paham ya teman-teman. Jadi memang ini bukan untuk pemula teman-teman ya, jadi teman-teman bisa nyimak aja, yang sudah ahli, yang sudah bisa nyimak aja, gak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekaligus closing, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.